Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film horor Indonesia. Nah, filmnya itu berjudul Janin Iblis Neraka. Jadi film ini akan berkisah tentang pasangan suami istri yang baru aja pindah ke rumah baru. Namun selama ini ternyata ada sosok setan yang udah lama mengincar mereka. Jadi apakah yang bakal dilakukan setan itu? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar di tahun 1995, terlihat seorang wanita yang putus asa. Saat itu dia sedang memohon kepada iblis agar sang iblis menyelamatkan anaknya yang bernama Lucy. Meskipun dia memohon dengan sungguh-sungguh, iblis tetap tak peduli dan menghilang bersama anak tersebut. Melihat anak kesayangannya diambil sama setan, sang ibu pun merasa sangat bersedih. Pada tahun 2023, kita diperkenalkan dengan Dika dan juga Ranti yang sangat bersemangat karena mereka akan pindah ke rumah baru. Mereka mendapatkan rumah itu dengan harga yang sangat murah, yang tentu aja setiap rumah murah pasti ada keanehan di baliknya. Malam itu di rumah barunya, terlihat jika mereka sedang berdiskusi tentang calon anak mereka. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya, namun mereka seperti tak peduli dengan hal itu. Hanya aja saat pintu itu terbanting dan menimbulkan suara keras, barulah mereka merasa kaget. Dika pun memberanikan diri masuk ke kamar itu dan mendapati jika jendela kamar telah terbuka. Dia pun berkata jika semua ini karena angin yang masuk lewat jendela. Saat mereka akan tidur, Dika mendapati jika jendela kamar itu terbuka lagi. Namun di sini lagi dan lagi, mereka masih tak merasa aneh dan menganggap jika jendela itu terbuka karena tiupan angin. Kemudian ketika Ranti sedang mandi, dia mendengar pintu kamar mandi yang terbuka dan juga air yang mengalir dengan sendirinya. Ranti sempat mengira jika itu adalah suaminya, namun saat dia membuka tirai, Ranti dibuat terkejut karena nggak ada seorang pun di sana. Dia pun keluar dari kamar mandi untuk memeriksa dan menemukan cermin kamar mandi yang berkabut. Saat Ranti ini mengusap cermin itu, ada sosok hantu yang menyuruhnya untuk meninggalkan rumah ini. Tentu aja Ranti berteriak ketakutan dan suara teriakannya itu membuat Dika bergegas masuk. Di saat yang sama terlihat sosok misterius yang sedang mengintai di luar rumah. Dika berusaha menenangkan istrinya itu, namun Ranti ini menegaskan bahwa yang dilihatnya adalah wajah seorang wanita. Ranti yang merasa kesal karena perkataannya nggak dipercaya, akhirnya nggak mau menemani Dika untuk makan malam. Saat Dika makan malam sendirian ini, dia dikejutkan oleh sesosok wanita yang lewat di luar jendela. Merasa penasaran akan sosok itu, Dika pun keluar untuk mengeceknya. Namun saat udah ada di luar, ternyata dia hanya menemukan seekor kucing hitam. Sementara itu di kamar tidur, sosok setan datang dan menggunakan kekuatannya untuk melepaskan selimutnya Ranti. Dia membuat Ranti ini merasa sakne, di mana setan ini berniat untuk menanam benih di perutnya Ranti. Tapi di saat itu, Dika menerima telepon dari Ranti, dan ketika iblis mendengar suara pintu terbuka, dia pun segera keluar melalui jendela. Dika mempertanyakan alasan Ranti menelpon, namun Ranti ini menjelaskan jika dia sama sekali nggak menelpon Dika. Namun setelah memeriksa ponselnya, Ranti pun menyadari jika dia gak sengaja menghubungi suaminya itu. Dika pun bertanya mengapa Ranti membuka jendela itu lagi, tapi Ranti ini bilang jika bukan dia yang membuka jendela itu. Dika pun menutup jendela itu dan berkata jika mungkin ada tikus yang membukanya untuk kabur dari kamar mereka. Mendengar perkataan Dika barusan, Ranti jadi marah dan mereka pun kembali bertengkar. Mereka pun saling ngambek, tapi pada akhirnya mereka pun segera tidur. Hanya aja belum lama mereka tidur, Ranti ini terbangun karena merasa ada yang aneh. Saat dia membuka mata, dia seakan ada di alam lain, di mana nggak ada seorang pun selain dirinya. Di sana juga nggak ada Dika, dan karena panik, Ranti pun berusaha untuk keluar kamar.
Hanya aja pintu terkunci, dan di belakangnya Ranti melihat sosok wanita hamil, di mana wanita ini berkata jika bayi dalam kandungannya ini terkutuk dan dia harus mati. Mendengar itu Ranti makin ketakutan, namun saat dia hampir bisa membuka pintu, seorang wanita berkata jika Ranti akan datang menjemputnya, menabur benihnya dan juga memaksanya untuk melarikan diri dari tempat ini. Entah apa maksud dari wanita ini, namun setelah itu asap hitam muncul dari dalam tubuh wanita itu dan masuk ke dalam tubuhnya Ranti. Hal ini membuatnya sangat ketakutan, apalagi di saat itu juga perut Ranti ini membesar seperti orang hamil. Karena merasa sakit dan ketakutan, Ranti mulai menjerit dan memohon pertolongan. Namun tiba-tiba dia dilempar oleh sosok nggak kasat mata, dan saat dia membuka matanya, Ranti melihat wanita itu udah melayang di atasnya. Wanita itu mendekat dan menyentuh perutnya Ranti, di mana hal itu membuatnya ketakutan. Sesaat kemudian Ranti udah kembali ke kamar tidurnya, dan dia sangat lega karena semua kengerian itu hanyalah mimpi. Saat berangkat kerja, Dika bertanya pada Ranti, apakah dia benar-benar yakin untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ranti bilang jika dia ingin fokus ke pernikahannya, namun Ranti ini sedikit menyinggung Dika dengan berkata jika tampaknya Dika ini nggak peduli dengan dirinya. Mendengar itu, mereka pun bertengkar lagi, di mana Dika menyinggung tentang Ranti yang suka ketakutan karena hal sepele. Namun Ranti ini membalas jika apa yang terjadi pada dirinya adalah hal yang nyata. Dan saat bertengkar ini, Dika tanpa sengaja menabrak seekor kucing. Tapi saat mereka mengeceknya, kucing itu udah menghilang dan hanya meninggalkan bekas darah di bemper mobil. Kalau nabrak kucing itu bukan pertanda baik. Ranti pun mengaitkan hal ini dengan mimpinya semalam, apalagi dia percaya jika menabrak kucing adalah suatu pertanda buruk. Dia bersikeras untuk menemukan dan mengubur kucing itu, namun karena si kucing ini udah menghilang, Dika menyuruh Ranti untuk tenang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat Ranti ada di kantor untuk membereskan barang-barangnya, dia sempat berbincang dengan temannya yang bernama Tina. Tiba-tiba dia melihat kucing yang barusan ditabrak Dika, tapi ketika dia mencoba untuk mengejarnya, mereka malah menemukan noda darah di lantai kantor. Tina memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan darahnya dan di saat itu Ranti juga menerima pesan dari Dika yang memberitahukan bahwa dia nggak bisa menjemputnya karena ada rapat di kantor. Di sisi lain, Dika mendapatkan asisten baru, di mana si asisten ini memperkenalkan dirinya sebagai Lucy. Lucy akan menemaninya dalam rapat hari ini, yang mana Dika langsung tertarik pada Lucy begitu dia melihatnya. Sementara itu saat Ranti kembali ke rumah, dia melihat seorang pria yang berdiri di luar rumah. Saat itu dia menerima pesan dari Dika yang mengatakan bahwa rapatnya mungkin akan terlambat malam ini. Dan ketika dia melihat keluar lagi, Ranti mendapati jika pria itu udah menghilang. Sore harinya Lucy memberitahu Dika bahwa atasan mereka ingin dia membicarakan tentang tawaran dari perusahaan Taiwan dan juga semua calon pembeli di rapat malam ini. Sementara itu Ranti kembali bertemu dengan si kucing hitam, di mana dia mencoba mengusirnya, tapi kucing itu tetap gak mau pergi. Tapi tiba-tiba saat Ranti ingin melempar bantal pada kucing itu, si kucing udah menghilang. Dika agak tegang, biar saya bantu melemaskannya. Sedangkan Dika yang masih ada di kantor mulai merasa lelah karena tugas yang diberikan sama atasannya. Melihat itu, Lucy pun mulai menggoda Dika, di mana dia menawarkan pijatan untuk membuat Dika menjadi tenang. Dika pun nggak bisa menolak dan mulai menikmati pijatan dari asisten seksi itu. Sedangkan di rumah, lagi dan lagi, jendela kamar Ranti terbuka dengan sendirinya. Saat dia akan menutupnya, dia dikejutkan oleh sosok hantu yang ada di luar rumah. Dengan segera Ranti menutup jendela itu, tapi dia kembali terkejut saat Dika membuka pintu kamar. Dia bertanya apakah rapatnya udah selesai, namun Dika ini masuk ke kamar tanpa berkata apapun. Dika dengan cepat melempar Ranti ke tempat tidur, dan setelah itu, mereka berdua pun melakukan hubungan suami istri. Keesokan harinya Ranti tampak sangat ceria, namun Dika bertanya tentang bekas luka yang ada di pahanya Ranti. Dengan santainya Ranti bilang jika semua itu karena Dika yang terlalu semangat tadi malam. Meski bingung dengan perkataan istrinya itu, Dika memilih untuk mengabaikan masalah ini
karena dia nggak mau bertengkar lagi. Dika pun berkata jika malam ini dia harus menemani seorang klien dari Singapura untuk mengunjungi pabrik di Makassar. Perjalanan itu akan berlangsung selama 5 hari, yang mana Dika menyuruh Ranti untuk mencari seorang pembantu guna menemaninya dan juga membantu pekerjaan rumah. Saat Dika baru aja pergi, seorang wanita tua datang pada Ranti dan bertanya apakah dia membutuhkan seorang pembantu. Ranti yang kebetulan emang sedang mencari pembantu tanpa pikir panjang langsung menerima wanita ini. Dia pun menghubungi Dika dan mengabarkan bahwa dia udah menemukan seorang pembantu yang bernama Mbok Darmi. Ranti merasa Mbok Darmi ini cukup bagus dan dia juga cocok untuk membantunya di rumah. Beberapa hari kemudian ketika Ranti menelpon Dika, dia berkata jika kinerja Mbok Darmi sangat memuaskan. Namun di saat itu terlihat Mbok Darmi yang ada di luar dan iblis tiba-tiba muncul di hadapannya. Setan itu mencekiknya dan di sisi lain jendela di kamar Ranti terbuka dengan sendirinya. Saat dia akan menutupnya, Ranti mendengar bisikan yang berkata jika bayi ini harus mati. Karena takut dia mencoba meninggalkan kamar itu, tapi pintu kembali terkunci. Pada saat yang sama ternyata Darmi adalah suruhan dari sang iblis itu. Darmi berjanji pada iblis itu jika anak iblis itu akan segera lahir ke dunia. Darmi kemudian kembali ke rumah di saat Ranti berhasil keluar kamar. Saat Darmi menutup pintu itu, di belakangnya terlihat hantu wanita. Keesokan harinya saat Dika pulang ke rumah, Ranti memberitahu bahwa dia sedang hamil. Tapi di sini Dika malah bingung dan bertanya tentang kapan terakhir kali mereka melakukan perkimpoian. Mendengar itu Ranti jadi marah karena seakan-akan Dika ini menuduh dirinya telah berselingkuh. Dika yang panik segera berkata jika dia hanya kaget dan gak bermaksud seperti itu. Namun Ranti ini gak senang dengan reaksi Dika, apalagi momen ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Dika meminta maaf dan menjelaskan jika dia kelelahan, namun Ranti ini pergi begitu aja. Keesokan harinya Dika memberitahu Lucy bahwa istrinya sedang hamil, tapi dia nggak yakin jika itu adalah bayinya. Lucy bertanya apakah Dika punya bukti untuk mendukung keraguannya itu, dan Dika berkata bahwa malam saat Ranti mengaku mereka melakukan hal itu adalah malam yang sama saat dia menghabiskan waktu bersama Lucy. Malam itu Ranti masih kesal karena dia dituduh berselingkuh. Mbok Darmi mencoba menenangkan Ranti dan menyuruhnya untuk makan. Karena hal terpenting sekarang adalah kesehatan bayinya Ranti. Mbok Darmi menyajikan makan malam untuk Ranti, namun sebelum dia sempat mencicipinya, jendela tiba-tiba terbuka. Hal itu membuat Ranti menjatuhkan makanan karena terkejut dan terlihat jika makanan itu berisi cacing dan juga belatung. Darmi segera menutup jendela dan di saat itu juga dia melihat hantu wanita. Darmi memperingatkan si hantu agar gak melakukan hal ini karena mereka berdua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Darmi kemudian menutup jendela dan Ranti pun memakan cacing dan juga belatung yang disajikan oleh Mbok Darmi. Di sisi lain Dika sedang ke diskotik dan lagi-lagi dia bersenang-senang bersama Lucy. Setelahnya kita bakal dibawa ke masa lalu yang ternyata bertahun-tahun yang lalu Darmi adalah pembantu dari si hantu wanita. Saat itu si wanita sedang mengandung anak setan dan wanita ini mengatakan bahwa dia harus melakukan bundir untuk mencegah bayinya lahir. Meskipun Darmi ini berusaha untuk mencegahnya, wanita itu menyerangnya dan meninggalkan bekas luka di wajahnya Darmi. Sementara itu terungkap bahwa kucing hitam itu sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Lucy adalah pengikut setan itu, dan dia adalah anak dari Mbok Darmi yang kita lihat di awal film. Sementara Dika udah tepar setelah menerima goyangan maut dari asistennya itu. Di pagi harinya Ranti curhat kepada Tina tentang keluh kesahnya selama ini. Dan saat Ranti ini keluar untuk berpamitan dengan Tina, dia melihat seorang pria misterius. Ranti menyuruh Mbok Darmi untuk menemui pria itu, yang ternyata Darmi ini udah mengenal pria itu sejak lama. Mbok Darmi mengusir pria ini dan bilang agar si pria nggak ikut campur. Tapi pria ini malah berkata, jika Darmi bisa menghentikan semua ini dan jangan sampai ada kematian yang sia-sia. Hanya aja Mbok Darmi ini nggak peduli dan mengancam si pria untuk gak ikut campur jika dia masih sayang nyawa. Mbok Darmi menutup pintu dengan keras hingga tangan si pria pun jadi terluka.
Di sisi lain, atasan Dika berkata jika akhir-akhir ini Dika seperti nggak fokus kerja. Dika pun curhat jika dia sedang ada masalah dengan istrinya, sehingga atasannya ini menyarankan agar Dika mencari bantuan konsultan untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Sedangkan Ranti udah mulai merasakan sakit karena akan melahirkan. Dia mencoba menelpon Tina, tapi Tina nggak menjawab telepon itu. Dia pun mencoba menelpon Dika, tapi Dika juga nggak mengangkat telepon. Karena merasa sakit yang teramat sangat, akhirnya Ranti pun pingsan. Darmi kemudian menemui Ranti yang udah tersadar, tapi Ranti masih terlihat kesakitan. Darmi meminta Ranti untuk bertahan, dan setelahnya kita bakal dibawa flashback ketika Darmi membuat janji kepada iblis. Dia berjanji jika anak setan itu akan segera lahir, dan dia akan menyebarkan benihnya ke segala penjuru guna menaklukkan dunia ini. Darmi lalu melakukan ritual dengan menyembelih ayam cemani. Setelah itu, dia masuk ke kamar Ranti sambil membawa baskom yang berisi darah ayam. Dan dia pun mulai mengoleskan darah ayam itu ke perutnya Ranti. Sedangkan Dika yang mau pulang, dicegat sama pria misterius di parkiran mobil. Pria itu bernama Galang, di mana dia mengaku bahwa dia pernah tinggal di rumah yang sama dengan tempat tinggal Dika saat ini. Dika tinggal di rumah itu bukanlah kebetulan, tapi semua itu udah diatur. Dia kemudian mengungkap kebenaran bahwa anak yang ada di dalam rahim istri Dika adalah keturunan setan. Galang menceritakan masa lalunya, di mana kejadian serupa juga terjadi pada istrinya. Ketika dia mencoba untuk campur tangan dan menghentikan iblis, dia terluka parah. Sialnya sang istri malah mengakhiri hidupnya bersama dengan janin yang ada di kandungannya. Saat itu juga lampu di tempat parkir mulai berkedip, dan hal itu membuat Galang memohon pada Dika agar bertindak cepat dan menyelamatkan istrinya sebelum terlambat. Ini demi keselamatan istri Bapak. Sementara itu, Ranti sadar saat ritual sedang berlangsung, namun Darmi berkata jika hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit di perutnya. Ranti meminta Darmi menelpon taksi untuk pergi ke rumah sakit, namun Darmi mematikan teleponnya. Darmi mulai mengambil gunting, namun sebelum dia menggunakannya, hantu wanita itu tiba-tiba muncul dan menyerang Darmi. Hal itu membuat Darmi pingsan, sedangkan Ranti mengikuti hantu itu keluar rumah. Sementara itu, Tina datang bersama suaminya Joe dan juga anak-anaknya, dan saat memasuki rumah, Joe dan Tina merasa takut saat menemukan begitu banyak darah di kamarnya Ranti. Sementara itu, Dika juga pulang ke rumah, dan saat itu, Joe dan Tina keluar guna memberitahu bahwa kamar Ranti udah kosong. Galang mengatakan kepada Dika jika dia tahu di mana Ranti sekarang, namun di sisi lain, hantu itu tiba-tiba menghilang dan meninggalkan Ranti sendirian. Gak lama kemudian, Darmi muncul dengan gunting di tangannya dan menyuruh Ranti untuk melahirkan bayinya. Entah bagaimana Ranti berhasil kabur, dan setelah beberapa saat, Galang dan Dika menemukannya sedang pingsan. Setan muncul di hadapan Darmi, dan Darmi berjanji bahwa dia akan menemukan Ranti dan juga bayinya. Namun karena dirasa nggak berguna, Lucy pun muncul dan menusuknya dengan pisau. Lucy kemudian menghampiri Dika dan menyerangnya. Namun di saat itu mata Ranti bersinar, dan dia pun pergi dari sana. Galang lalu bertarung dengan Lucy, sedangkan Dika mulai mengejar istrinya. Namun meski udah berusaha keras, Galang akhirnya kalah dan dihabisi oleh Lucy. Sementara itu, Ranti menghadapi setan dan mengatakan jika dia nggak akan melahirkan anak ini dan lebih memilih untuk mati. Saat itu Dika datang dan menyuruh si setan untuk menjauh dari Ranti. Namun dengan mudah setan itu mengalahkan Dika. Ranti pun mengambil pisau dari tangan Dika dan dia pun menusuk perutnya sendiri. Dia nggak sudi jika harus melahirkan anak setan dan benar-benar lebih memilih kematian. Dika nggak pernah menduga jika ini akan terjadi, di mana dia sangat bersedih sambil memeluk mayat istrinya itu. Iblis itu akhirnya lenyap bersamaan dengan kematian Ranti dan juga bayinya, yang mana setelah itu semua, film pun selesai.
Nah guys, jadi gimana nih menurut kalian tentang film horor Indo yang satu ini? Bikin tepok jidat ya. Dan mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.